Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda, kalian bisa membuat sebuah ini untuk zodiak Gemini. Honestly, kalau buat bikin karma dirinya sendiri, sepi komennya. Ya, ups, turun sendiri loh ini. Oke. Tapi kalau buat karma orang yang nyakitin kita, karma orang yang zolimin kita, ramenya minta ampun. Oke. Sebelum dimulai kita berdoa dulu ya. Oke, ya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya ya. Untuk request tema bisa tulis di kolom komentar ya. Terus jangan percaya tarot 100%. Hanya untuk hiburan semata dan ada sisi edukasinya. Kalau resonate ya mungkin itu energi kalian tertarik bacaan, jika tidak mungkin ya kalian nggak boleh baper ya gitu. Oke. Saya baru waktu itu bibi saya tuh nawarin saya, tapi saya belum mau karena saya nggak mau kalau kita nggak sama-sama. Tapi begitu saya udah pecah telur, terus tadi tuh ada yang beli lagi, akhirnya saya memberanikan diri untuk untuk nagih yang waktu itu bibi saya tawarin, dan saya memilih cincin ini simple banget. Saya bilang, Bi, saya boleh nggak, waktu itu kan bibi nawarin, ini belum berani kalau belum ada yang terjual ya. Ini suka ini, boleh nggak, mau minta? Oh iya, udah suka, iya, simple banget ya gitu. Jadi hidup itu memang kita harus sama-sama saling menguntungkan ya. Selagi ada yang belum terjual, saya nggak berani minta gitu loh ya. Oke. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen untuk kedua channel saya, Panda Bradside School dan Panda Tarot ya. Terus yang mau beli, yang mau terapi, yang mau private reading, mau beli mutiara, mau beli suping, mau beli konektor hijab, mau beli perhiasan dari Bali, itu bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi ya. Oke. Terus yang mau ikut coaching mulai tanggal 1 Januari, harganya 5 juta, garansinya sampai sembuh ya. Itu agak mahal tapi ya garansinya sampai sembuh ya gitu. Dan ini nggak macam-macam, nggak sembarangan coachingnya, karena memang sudah terbukti berhasil ya. Nggak cuman orang aja, tapi diri saya juga saya tes dan itu berhasil, dan saya memberanikan diri coba ini bisa nggak, efektif nggak ke orang lain, ternyata bisa. Jadi kalian kalau punya permasalahan bisa saya bantu ya. Untuk terapi yang keluar kota, saya tahun depan mulainya ya, kalau bisa sih setelah Januari, karena ini masih banyak bencana ya. Pinginnya sih buka sendiri di tempat. Terus nggak tahu, di bayangan saya sih banyak orang yang akan datang gitu loh ya, amin. Jadi saya nggak usah keluar rumah gitu. Terus untuk yang mau beli gorden dan aksesorisnya bisa cek di Shopee saya, Panda Gorden ya. Di depan kalian ada beberapa contoh, suka banget sama cincinnya, manis pita. Di depan kalian ada beberapa contoh gelang kaki, cincin, dan anting ya. Kita mulai ya. Salah satunya dari ini gelang, ini cantik banget. Lala. Nah, nih tuh, cetar ya, satu tapi membahana. Terus ditambah ini, gimana ya bukanya? Saya tuh lupa. Gak nanya sama bibi saya. Gimana ini bukanya? Oke guys, saya lupa, nggak nanya. Oh gini, ini tuh kadang gelangnya tuh unik-unik. Nah, bukanya tuh gini. Oke, ini bisa putih, bisa juga. Ini tuh lucu banget loh. Ini titanium. Ini udah kelihatan titanium. Ini bisa juga gini. Nah. Tuh ya, cetar membahana. Saya suka nih. Oke. Bentar. Gimana ya? Bentar, nanti ya. Terakhir. Terus ini ada ini suping, namanya Oscar. Saya baru tahu, dan ini tuh keren banget. Kulitnya tuh lembut. Nih, tuh cuman ditarik ini aja. Nah, ini tuh ya lumayan lah harganya ya. Bisa nyampe 100-an. Tapi tuh lihat,
Satu tapi mewah, eye catching. Saya tuh sukanya yang gitu ya. Bentar, saya naksir ini tuh, lala cetar, suping ya ini ya. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang mau beli perhiasan, beli emas tuh mahal, beli berlian tuh mahal, cobalah beli suping dan titanium. Modelnya tuh lucu-lucu ya. Nah nih, ih cantik, ulala. Oke, kita buka dulu yang ini nih ya. Nah ini promosi ya, saya tuh bukan endorse, tapi memang membantu menjual. Karena apa, tokonya itu modelnya tuh cantik-cantik. Nah ini bisa putih, ini bisa hitam. Nah gini tuh ya. Oke, terus berikutnya ada kalung nih. Nah tuh, nah cantik ya kalung. Terus kita beralih ke cincin. Nah nih berliannya. Kalau dia mau beli berlian, udah beli ini aja ya gitu, bilang sama bapaknya, udah deh pak beli suping aja deh gitu kan. Suping murah, titanium murah, daripada bapak beliin saya emas gitu ya. Nih saya suka banget, ini lucu banget, ini keren. Saya mau bantu jualin karena memang modelnya itu enggak pasaran. Terus ini cucok meong. Nah ini titanium juga ya, ini double rantai, ini lucu banget nih. Memang titanium tuh beda, ini rose gold ya, ini Eps nih, ini rose gold cucok M. Nah itu seperti ini ya, dia tuh titanium. Dan ini tuh ada seri cincinnya ya. Oke, kita benerin dulu. Oke. Cucok meong ya. Oke. Terus nih ada cincin love yang suka love, cucok. Terus yang agak gede ini, nah nih cucok ya. Oke. Terus kita ke nah nih cetar. Terus oke, kita mulai lagi yang lain ya. Ini nah ini tuh ada antingnya ya, ada matanya, ada liontinnya juga. Nah cantik, manis ya. Terus ada ini yang mata hijau yang suka ada batu-batu. Nah cantik ya. Terus ini ada yang kotak. Nah atau gini, cucok M rumpi ya. Terus ada ini, nah ya, bagus, ada matanya jadi bisa gini juga. Nah cucok M. Terus ini ada yang kotak, nah tengahnya ada, nah tuh bling bling. Oke, cucok meong. Ini sepertinya titanium, agak berat dan agak oke. Nah ini nih yang cucok M, matanya cetar satu tapi iya. Oke. Terus ini yang saya suka banget, dia titanium modelnya tuh lucu ya, begini tuh, satu tapi itu ya. Ini kalau dipakai di tengah, satu tapi udah cucok meong. Nah ya gini, ini titanium pasti beda ya. Oke, sekarang kita ke gelang kaki. Nah
Ini kayak penari India. Cik 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 cik. Nih contohnya kalau dipakai di apa ya? Di tangannya kayak gini. Oh, ini gelang tangan deh. Saya lupa. Habis kayak gelang kaki ditaruhnya. Ih, lucu, ini banyak love-nya ya. Tuh. Cuco M. Nih. Nah, terus ini antingnya. Nah, ini yang panjang, lucu ya. Oke, matanya kayak mata minion. Terus ini yang putih. Tuh, ya. Lucu. Oke. Terus ini, nah, cetar membahana ya. Terus ini, nah, oke. Kalian bisa dapatkan perhiasan cantik itu hanya di apa ya? Di WhatsApp saya ya. Ini dikirim nanti dari Ciamis. Oke, sepertinya gini. Nah, terus ini gini ya bentuknya. Cantik kan? Ya. Terus oke, kita mulai ya. Jangan di skip pada saat saya sampel. Kalau saya bacain karma untuk pribadi tuh sepi komennya. Tapi kalau saya bacain karma untuk orang lain, orang yang zolimin, orang yang nyakitin, rame. Nah, tapi kita harus adil ya. Jangan di skip pada saat sampel dan jangan di skip iklannya, oke? Karma bagi Gemini. Oke. Ini unik banget model. Aku suka banget kalau titanium tuh. Oke ya, karma bagi zodiak Gemini. Oops. Iya. Oke, karmanya Gemini. Akan ada orang yang datang dalam hal percintaan untuk rekonsiliasi. Ya, jelas. Oke. Terus kamu sudah nyaman dengan diri kamu sendiri pastinya, dan benar-benar kamu berekspansi, baik itu dari dalam maupun baik itu pekerjaan segala macam. Ini lebih ke urusan dalam artian general ya, nggak cinta aja, pokoknya kamu berekspansi dalam hal percintaan, dalam hal karir gitu kan. Ya, memang kamu sudah serius sih gitu loh ya. Dan kamu tuh sebenarnya dulu pernah punya pasangan yang sama-sama hangat, membahagiakan gitu, tapi itu semua sudah harus berakhir ya. Kamu lebih legowo, nerima, sabar, simpati. Oke, ini kesalahan gue harus berekspansi. Entah kamu atau dia yang mau kembali, karena sepertinya kalian ini kayak hubungan soulmate atau twin flame ya. Di kepala saya ada soulmate atau twin flame, saya nggak tahu ya. Oke. Ada Four of Cups, ada Page of Cups, ada Knight of Sword. Oke. Ya. Masih belum bisa mau bergerak karena kamu berpikir bahwasannya memang ini kayaknya
belum waktunya gitu loh ya, belum waktunya gue untuk mengambil suatu tindakan ya gitu. Karena di masa lalu gue masih terngiang-ngiang gitu loh ya. Gue tahu yang terbaik untuk Allah dan alam untuk gue itu siapa itu gue tahu gitu loh. Tapi mungkin kamu akan mencoba untuk menawarkan perasaannya lagi sama orang lain, atau akan ada orang yang menawarkan perasaannya sama kamu ya. Dan dia orangnya sangat ambisius untuk ngedapetin kamu. Ternyata karena ada kejadian di masa lalu yang membuat kamu lebih bisa lebih bisa ada di mana posisi kamu itu di mana kamu itu ya bisa akhirnya memulai untuk menyadari hal itu ya. Ada yang menawarkan perasaan sama kamu, atau kamu mau mulai menawarkan perasaannya gitu. Dan ini kayaknya hubungan yang ambisius orang ini ya gitu, atau kamu yang mulai ambisius. Dan pengalaman di masa lalu kamu jadikan suatu pelajaran. Mungkin kamu butuh orang untuk menyembuhkan diri kamu, untuk move on dari masa lalu, sehingga kamu bisa menjadi sosok seseorang yang membagikan pengalaman apa yang sudah terjadi sama diri kamu ya. Dan sejujurnya kayaknya lucuan di sebelah sini ya, bisa kelihatan. Dan sejujurnya ya, kamu menjadi sosok seseorang yang memang itu suatu hal yang bisa memandu orang lain ya, bisa mengarahkan orang lain ke jenjang yang lebih dewasa, lebih baik gitu kan. Dan nggak menggebu-gebu lagi, nggak mati-matian lagi gitu, tapi lebih ke sedang-sedang aja, dimana memang akan ada orang yang menawarkan bantuan untuk membicarakan hal ini, atau ada yang bisa mengkomunikasikan hal ini ke orang lain gitu. Jadi sebenarnya kamu tipe orang yang nggak terlalu bisa untuk berkomunikasi dengan mengkomunikasikan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu ekspresikan gitu. Dan di sini ada Ace of Swords, dimana memang ide-ide kamu tuh lagi banyak banget gitu. Tapi karena akhirnya kamu belajar dari orang yang membantu kamu dalam mengkomunikasikan suatu hal, akhirnya kamu bisa tuh itu untuk memulai suatu komunikasi ya. Dan memperbaiki hubungan yang lalu tuh mungkin nggak bisa, tapi kamu memperbaharui perasaan kamu gitu, untuk memulai suatu hubungan yang baru, circle romantis percintaan yang baru. Kamu memperbaharui perasaan kamu gitu kan. Dan lagi menimbang-nimbang ini, begitu banyak pilihan yang hadir sama kamu, ini nggak bisa dibiarin terus menerus. Gue nggak bisa salah pilih lagi, gue nggak mau kecewa lagi. It's more than enough gitu kan ibaratnya. Dan ya akhirnya kamu lebih banyak, atau kamu akhirnya menjadi orang yang tersadar spiritualnya, atau baru masuk ke dunia spiritual. Mungkin selama ini output kamu itu kurang baik ya, karena kamu hanya menginginkan
karena kamu hanya menginginkan mungkin materi, mungkin sesuatu hal yang itu membuat kamu nggak pure murni cinta dan sayang ya. Iya, memang belum bisa sepenuhnya move on dari masa lalu, tapi kamu berusaha untuk keluar dari situasi itu ya. Ini saya energinya agak-agak nggak nyaman ya gitu loh. Oke. Tapi ya kita belajar lah untuk karma bagi Gemini. Oke. Karma bagi zodiak Gemini. Ya, oke. Expect powerful change. Kamu yakin ketika kamu punya pengharapan, maka itu punya kekuatan untuk merubah. Makanya kamu punya pengharapannya tuh pol-polan, enggak setengah-setengah. Karena kamu percaya bahwasanya ekspektasi atau pengharapan itu punya kekuatan untuk merubah. Tuh, untuk itu kamu enggak pernah main-main. Ya, kamu juga lebih banyak bermeditasi dan kontemplasi, flashback, oh ternyata salah atau tidak salahnya gue gitu loh ya. Itu menjadi suatu bahan untuk gue menerima, nggak apa-apa lah, bukan salah gue maupun salah gue sepenuhnya, yang penting gue sudah menerima dan berusaha untuk mengkomunikasikan apapun yang gue rasain ya. Tuh. Makanya kenapa ada The Hierophant tadi, soalnya kamu itu sekarang jadi orang yang jauh lebih bisa apa-apa itu dikomunikasikan. Mungkin dulu kamu lebih banyak diam, mungkin dulu kamu lebih banyak menyimpan semuanya sendiri, muter otak semuanya sendiri. Tapi untuk sekarang kamu tuh jadi orang yang lebih banyak bisa mengkomunikasikan hal apapun yang kamu sekiranya memang ini kayaknya gue nggak bisa mecahin sendiri deh, gue harus butuh bantuan orang yang memang dia tuh bisa membantu gue gitu untuk memecahkan permasalahan gue gitu loh ya. Oke. Ya contohnya ya mungkin kamu ketemu dengan pengacara, penasihat hukum atau psikologi atau psikolog atau konselor gitu kan, yang itu profesional gitu loh ya, dan dijamin kerahasiaannya. Atau kamu mungkin mau mulai ketemu dengan tarot reader, siapa tahu mau ketemu dengan saya private reading, asik. Dan your commitment is being tested. Jadi memang komitmen kamu sedang diuji, nggak cuman sama orang lain aja, tapi sama diri kamu sendiri. Mau sampai kapan sih kamu kayak gini? Dan pengalihannya adalah kamu lebih ke mengejar mimpi kamu ya, nggak mau lagi terkungkung dalam masa lalu. Pengalihannya adalah kamu mengejar mimpi-mimpi kamu, dan memang permasalahan hidup kamu akan ketemu, akan terpecahkan, akan mendapatkan hasil dari apa yang sudah kamu perjuangkan. Misalnya ya kamu ternyata dapat solusi dari orang yang dari orang yang memang kamu percaya gitu, misalnya ya itu tadi konselor atau tarot reader atau psikolog atau psikiater gitu kan. Oke, kita ke romance angel. Dan akhirnya memang kamu mendapatkan isu pemecahan masalah, solusi yang selain selama ini mungkin kamu diam aja, kamu juga diamnya itu mencari jawaban lebih ke dalam gitu ya, nggak cuman hanya diem tapi nggak memecahkan masalah dan nggak mencari solusi. Sebenarnya permasalahan ini yang agak lebih berat itu ke masalah percintaan ya, gitu, masalah percintaan. Oke, kita ke romance angel.
Oke. Worth waiting for, divine timing. Selama kamu menunggu seseorang itu datang, kalau yang belum ya kan, ini ada yang menawarkan perasaannya, atau mungkin kamu mau mulai membuka hati untuk menawarkan perasaannya sama orang. Kalau belum, kamu berarti ada masa waktu untuk menunggu, dimana menunggu itu adalah divine timing, waktu yang tepat. Selama kamu menunggu, maka ya sebaiknya kamu melayakkan diri kamu untuk menerima jodoh kamu gitu loh ya, atau menerima rekan kerja yang baik misalnya gitu. Contohnya kalau kamu dirasa pingin dapat pasangan yang soleh dan soleha ya kamunya juga harus soleh dan soleha gitu loh ya. Kalau kamunya enggak soleh dan soleha, kamu mau gimana gitu kan gitu. Terus kamu juga apa ya, ini matanya sama ya, keren ya. Kamu juga ya harus memberikan sinyal sama dia gitu loh ya, kalau kamu memang ada perasaan sama dia. Nah, reconciliation, ketika kamu memang sudah sembuh, sudah healing, akan ada rekonsiliasi. Three of Pentacles, orang di masa lalu itu ketika kamu memang sudah sembuh, sudah healing, dia tuh akan rekonsiliasi gitu, mengharapin kamu balik, ngarepin kamu kembali gitu. Dan kamu layak untuk mendapatkan cinta karena kamu memang orangnya penuh cinta ya, you deserve love gitu loh ya. Terus ternyata orang yang menawarkan perasaannya sama kamu, atau kamu yang akan menawarkan sama orang itu adalah cinta sejati kamu ya. Dan kamu harus bisa memberikan kesempatan kepada kehidupan percintaan kamu. Kenapa? Soalnya nggak semua lawan jenis itu ya sama dengan pasangan kamu sebelumnya gitu loh. Kamu nggak boleh menyamaratakan itu. Ini harus bendera merah. Kamu harus buang jauh-jauh kalau semua laki-laki atau semua perempuan itu sama. Enggak kayak gitu. Kamu harus bisa mengekspresikan cinta kamu ya, dan merilis mantan kamu. Berarti rekonsiliasi itu tidak boleh kamu terima ya gitu. Cetar membahan, aku suka gelangnya. Ini cocok sama cincinnya, cantik ya, lucu loh ini. Oke. Terus kita ke ini bisa diputar. Nah, jadi warna putih kalau suka putih, tapi kayaknya kurang mencolok. Aku sukanya lebih ke hitam, dia lebih mencolok. Tuh. Ya jangan dilihat tangannya nggak perawatan, suka keluar siang karena nggak pakai sarung tangan. Oke. Karma untuk Gemini. Ini aku agak diem ya, nggak tahu nih kenapa. Aku nggak bawa kartu jatuh. Oke. Indecision. Ya, kamu akhirnya akan memutuskan. Mau sama siapa kamu berdealing, mau bagaimana ya. Dan ya udah gitu loh ya. Kamu akhirnya memutuskan untuk bagaimana dan mau seperti apa keputusan yang kamu ambil ya. Itu kamu bisa putuskan dengan diri kamu sendiri ya gitu, melalui intuisi. Dan kalau kamu dirasa nggak yakin, kamu bisa ketemu dengan pakar kamu gitu loh ya. Jadi benar-benar kamu sekarang melakukan sesuatu itu secara profesional ya, nggak mau lagi salah mengambil langkah. Mungkin yang lalu itu kamu sudah salah dalam melangkah atau memutuskan, mungkin gegabah, mungkin pemikirannya pendek, nggak bijaksana dan lain-lain. Nah, kamu juga sekarang lebih banyak membantu orang lain ya, dimana memang
hal itu seperti ada kepuasan tersendiri untuk kamu ya. Oh ternyata mungkin selama ini kenapa hal itu harus terjadi sama gue, mungkin gue kurang sedekahnya, mungkin gue kurang membantu orang lain gitu kan, mungkin gue dengan membantu orang lain gue pamrih gitu kan, dan gak ada lagi keraguan dalam hidup kamu. Kamu juga akan merasakan kebahagiaan kok, mendapatkan kebahagiaan ya, karena kamu akhirnya sudah tersadar, sudah mencoba untuk nggak terkungkung dalam masa lalu ya. Kamu terus berusaha untuk mencari kebahagiaan dengan diri kamu sendiri, kamu hijrah, kamu berekspansi, dan layaklah kamu untuk mendapatkan kebahagiaan. Kamu juga orangnya disiplin ya, dan nggak ada lagi keraguan gitu ya, dan akhirnya kamu memang balance, sembuh. Don't let your past hold you back. Kamu nggak lagi terkungkung dalam masa lalu gitu ya. Oke. Coba di waktu senggang kamu banyak melakukan hal ini ya. Oke. Alone time, lebih banyak waktu dengan waktu untuk sendiri, berintrospeksi, kontemplasi, flashback ya kan. Dan kalau yang sudah menikah mungkin melakukan banyak hubungan seksual. Kalau yang belum nikah ya kamu sabar aja gitu kan. Saya tidak menyarankan hal itu. Terus kamu juga bisa membersihkan energi kamu, dan ketika kamu berada di suatu tempat ya, kamu bisa membawa suasana itu, membersihkan energi gitu ya. Coba kamu bisa lebih bersih-bersih ya, bersih-bersih rumah, bersih-bersih ruang kantor dan lain-lain. Kamu juga banyak pijit gitu kan, terkoneksi dengan alat vital untuk perempuan, misalkan kamu itu melakukan ratu segala macem gitu kan. Oke. Kita ke sexy love. Find your tribe. Sekarang kamu lebih, yang aku rasain karena kamu sudah terbangun spiritualnya, jadi kamu lebih meninggalkan orang-orang yang dirasa tidak sevibrasi sama kamu gitu kan, untuk menjaga vibrasi kamu agar terus positif ya. Ya kamu akhirnya bisa merayakan kehidupan percintaan kamu karena kamu bisa lepas dari masa lalu dan bisa memilih dengan siapa kamu berdiling, bisa mulai membuka hati lagi dengan orang lain, dan bisa mengatakan suatu kebenaran bahwasanya oke, gue yang salah misalnya. Dan lebih banyak waktu sendiri, misal kamu lebih suka pergi ke pantai, you are love, true love ya kan, you deserve love ya, kamu sudah layak untuk mendapatkan cinta karena sekarang kamu orangnya penuh cinta. Mungkin dulu kamu terlalu ambisius, mungkin dulu kamu yang penting gue punya istri, yang penting gue punya suami, yang penting gue punya pasangan gitu kan, dan lebih banyak kalem atau dengan diri kamu bermeditasi gitu kan ya, flashback gitu, untuk lebih meditasi, kontemplasi, slow down ya, lebih meningkatkan energi kamu. Terus kamu lebih seneng outdoor sekarang ya, seperti ke pantai gitu kan, karena memang kamu nggak mau lagi berdiam diri, dan kamu berhasil melalui itu. Kamu nggak lagi hidup di masa lalu dan nggak lagi mengkhawatirkan masa depan. Kamu yang penting melakukan yang terbaik untuk saat ini, lalu notice the blessing, dimana hal-hal kecil pun kamu syukurin, maka kamu layak untuk mendapatkan hal yang besar kayak gitu. Yaitu tadi mungkin, oh iya, kenapa sih kehidupan percintaan gue gagal di masa lalu, mungkin ada yang ingin diperbaiki dari diri gue, atau mungkin gue ingin dijauhkan dari orang yang gak baik misalkan gitu, mungkin ada yang ingin dirubah dari diri gue, mungkin ada yang harus ditingkatkan dari diri gue, ada yang harus dikurangin gitu kan, dan lain-lain ya. Oke, sekarang kita ke yogi, karma bagi kamu.
Karena bagi zodiak Gemini, kamu tuh lagi banyak waktu menyendiri, santai, bukan berarti kamu males tapi lebih ke ngecas ya. Itu ya ke pantai, ya kamu meditasi, slow down gitu kan. Kadang beberapa dari kamu pernah merasakan tuh ini tuh waktunya lama banget gitu kan, tapi ya itu wajar ya ketika kamu memang punya banyak beban, dan sekarang kamu jadi lebih tahu dengan siapa kamu berbicara dan kamu bisa mengimbangi hal itu gitu loh ya. Lagi banyak menanam cinta karena kamu tahu, oh ternyata kalau gue nanam cinta gue dapet cinta, kalau gue nanam kebaikan gue akan menuai kebaikan, kalau gue banyak menanam keburukan ya keburukan juga itu untuk gue gitu loh. Dan freedom is when you just don't care what others think about you. Kebebasan itu adalah ketika lu udah gak peduli lagi apa yang orang lain pikirkan tentang diri lu gitu loh ya. Dan stone in your path, get on top, stay balance, enjoy the view, keep going. Jadi kamu balance, bisa healing, bisa sembuh. Ketika ada yang ke kiri kamu bisa lurusin lagi ke tengah, ketika ada yang di kanan kamu bisa lurusin lagi ke tengah. Ini balance, kartu healing ya gitu. Dan kamu jadi orang yang berpikir bahwa kita tuh banyak banget mikir itu tuh kadang logika itu kadang masih bisa ditunggangi oleh setan. Tapi ketika kita menjadi orang yang penuh cinta, kenapa sih itu nggak kita lakuin gitu. Makanya kenapa kamu lebih senang sekarang menanam cinta, kamu juga jadi lebih orang yang banyak bersyukur. Kenapa? Gila ya, gue segitu sempurnanya gitu, panca indera gue lengkap dan itu semua bisa berfungsi. Jadi intinya adalah dari karma kamu gitu loh ya, kamu tuh mungkin punya suatu hubungan yang memang itu semua harus berakhir, tapi itu semua siapapun yang bersalah, mungkin kamu atau dia atau enggak salah dua, tapi karena ini memang sudah jalan Allah ya, itu akhirnya hikmahnya adalah atau karmanya adalah ke kamu jadi terbangkit spiritualnya ya gitu. Kamu jadi orang yang lebih sabar, lebih simpati, lebih empati. Mungkin kalau dulu itu dia salah dia, ini gue yang benar, misalkan enggak kayak gitu, kamu lebih mungkin ada dari diri gue yang menyumbang kesalahan sama pasangan gue, mungkin Allah ingin memperbaiki diri gue dan lain-lain. Tapi kalau dulu ya sorry azan. Oke. Sekali lagi intinya adalah tadi azan, kita sholat dulu ya. Intinya adalah kamu harus merilis mantan kamu karena kejadian itu memang sudah terjadi atas izin Allah ya, untuk kamu bangkit spiritualnya ya, entah itu dari hal ibadahnya maupun outputnya keluar. Nah kuncinya adalah kamu harus mencari orang untuk mengkomunikasikan hal ini. Nah ketika kamu memang sudah healing, sudah sembuh, ketika ada orang yang memang merasakan kehidupan yang mirip-mirip sama kamu bisa ngasih masukan ya gitu. Kamu juga nggak khawatirkan masa depan, kamu nggak lagi terkungkung masa lalu, tapi kamu lebih hidup di masa sekarang dengan sebaik-baiknya diri kamu. Kamu harus merilis mantan kamu sudah menjadi orang yang penuh cinta, kamu layak untuk mendapatkan cinta, maka nanti orang yang akan menawarkan perasaannya sama kamu itu akan datang, atau sebaliknya kamu mau memulai untuk membuka hati kamu kepada orang lain, menawarkan perasaannya kepada orang lain, dan permasalahan pribadi kamu itu akan mendapatkan solusinya ya. Oke. Kalau menurut saya readingan untuk zodiak Gemini sudah selesai. Karmanya apa, ini lebih ke dalam hal percintaan ya yang saya rasain. Terima kasih atas kebaikan kalian, mohon maaf kalau saya banyak salah. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.